Baik ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hari ini memasuki hadis yang ke-12. Hadis ini subhanallah ya termasuk hadis di mana para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang ada di depan kita ini termasuk usul. Usul itu adalah fondasi atau induk dari hadis-hadis yang sangat-sangat penting ya. Jadi Abu Dawud rahimahullah mengatakan bahwasanya ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan. Di antaranya hadis yang ada di depan kita ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islamnya kita, sempurnanya keislaman kita, tarkuhu ma la ya'ni. Kita tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi ada 4 pokok hadis yang akan membawa seseorang menuju kebaikan-kebaikan. Yang pertama ini, yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Subhanallah, ini yang akan menyelamatkan seseorang. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hanya ada 2, falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata-kata yang baik atau diam. Subhanallah ibu-ibu, ternyata kita tuh diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak banyak bicara. Kalau memang ketika kita berbicara justru akan menambah dosa kita. Ketika kita berbicara justru akan mendolimi orang lain. Beda ketika kita berbicara kemudian membawa manfaat, maka itu boleh kita berbicara. Kita sudah pernah ya membahas ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah belum? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sudah belum ya? Belum. Berarti nanti ya, insyaallah ada. Kemudian yang ketiga adalah la taghdab. Ini hadis yang banyak seseorang pasti mendapatkan kebaikan kalau dia bisa menahan emosinya, menahan amarahnya. La taghdab. Subhanallah. Hadisnya simpel ya, Masya Allah, la taghdab, tapi mengamalkannya yang butuh perjuangan. Ya, contoh realnya. Ada seorang bapak misalnya di pagi hari misal lagi makan tuh ya sama anak-anak, sama istrinya sarapan. Tiba-tiba anaknya ini, coba kita perhatikan, kalau bapak ini bisa menahan emosi maka baik ke depan. Tapi kalau tidak bisa menahan emosi maka tidak baik ke depan. Pagi-pagi dia lagi sarapan sama anaknya, sama istrinya, tiba-tiba anaknya tanpa sengaja misalnya nyenggol teh, dan teh tersebut jatuh di baju yang sudah dikenakan oleh ayahnya, baju kerjanya, jatuh mengenai bajunya. Saya mau tanya ke ibu-ibu, kalau misalnya semuanya sudah siap, anaknya sudah pakai seragam mau sekolah, bapaknya sudah pakai baju kerja, kalau misalnya bapak itu dia langsung marah, marah, maka kira-kira urusannya clear atau malah berantakan? Berantakan kan? Anaknya dimarah-marahin, anaknya nangis, akhirnya terlambat. Dia juga seorang ayah yang siap bekerja, pas ke kantor jadi moodnya hilang, jadi terlambat juga, dimarah-marahin. Istrinya juga akhirnya ikut kena marah, semuanya akhirnya berantakan. Tapi kalau ayahnya nih sabar ya, misalnya anaknya numpahin teh ke bajunya, dia bilang lain kali hati-hati ya nak. Dia sabar, nggak marah, cuman hanya mengatakan lain kali hati-hati. Terus ayahnya pergi ganti baju, kira-kira masalahnya selesai atau berantakan? Selesai, nggak ada yang terdolimi, istrinya nggak dibentak, anaknya juga nggak dimarahin. Subhanallah, ini loh real dari tidak marah, la taghdab. Begitu pula sama seorang ibu, ketika anaknya, subhanallah, anak laki-lakinya luar biasa tingkahnya, ibunya itu sabar ya, tahan emosi, tidak marah, maka dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Akhirnya tidak terucap kata sumpah serapah kepada anaknya. Beda kalau misalnya si ibu ini tidak bisa menahan amarahnya, dia emosian, dikit-dikit marah, anaknya melakukan tingkah pola yang menurutnya itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang super, kemudian dia langsung marah, dia langsung sumpah serapah. Akhirnya kedepannya tidak mendapatkan kebaikan, malah berantakan. Ya subhanallah. Jadi hadis la taghdab ini luar biasa kalau diaplikasikan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau
marah maka bagimu surga. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan orang yang bisa menahan emosinya itu surga? Karena menahan emosi itu sebuah perjuangan. Menahan amarah, bukan emosi ya. Emosi nanti ada senang, ada gembira. Menahan amarah itu sebuah perjuangan. Sama halnya menahan amarah itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ya, karena Allah dan Rasulnya yang melarang kita untuk marah. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW itu bukan seorang nabi yang pemarah, tapi beliau tegas akan marah kalau syariat diinjak-injak oleh manusia, tapi tidak marah kalau syariat tetap ditegakkan ya. Subhanallah. Dan ini yang harus kita renungi bersama, bahwasanya ternyata menahan amarah itu dampaknya sangat luar biasa bagi kesehatan kita. Orang yang suka marah, Bu, gak heran penyakit tuh gampang banget nempel. Karena orang yang suka marah itu hatinya jadi sempit, dadanya jadi sesak. Ada nggak sih orang marah dia bergembira? Ada nggak orang marah dadanya lapang gitu? Kan nggak ada, mesti sempit kan, masih sesak gitu loh. Maka kalau kita pengen sehat, kita nggak usah marah. Kita kepala dingin, apa masalahnya? Cari jalan keluarnya. Subhanallah, ini PR untuk kita semuanya. Baik, itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari usul atau dari induk berbagai macam kebaikan adalah la yu'min. Ini hadisnya bagus juga. La yu'min hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan atau menginginkan sesuatu yang dicintainya untuk orang lain sebagaimana dia pun mencintai bagi dirinya sendiri. Subhanallah. Nih Bu, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, ibu-ibu senang nggak kalau ibu-ibu itu diberikan hadiah oleh kawannya? Senang nggak? Senang. Maka orang lain juga senang ketika diberikan hadiah. Kita senang nggak kalau teman kita itu tersenyum kepada kita? Senang. Maka perlakukan orang lain pun dengan tersenyum. Kita suka nggak kalau orang lain tiba-tiba marah-marah ke kita? Nggak suka. Sama, orang lain pun nggak akan suka kalau kita tiba-tiba marah kepadanya. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Perlakukan orang lain sebagaimana kita tuh pengen orang lain memperlakukan kita. Ya subhanallah. Coba direnungi ya Bu, 4 hadis ini. Keempat sifat ini, jujur ya, kalau ada orang punya 4 sifat ini. Sifat dia meninggalkan hal yang sia-sia. Artinya yang dikerjakan tuh hanya hal-hal yang bermanfaat. Terus yang kedua, dia tuh kata-katanya baik. Yang keluar dari mulutnya tuh yang baik-baik aja, yang jelek-jelek nggak keluar. Yang ketiga, dia orangnya lembut, bisa nahan amarah, sabar, yang nggak mudah emosian. Yang keempat, dia pun baik ke orang lain karena dia ingin diperlakukan baik pula oleh orang lain. Kalau ibu ketemu sama orang punya 4 sifat ini, kira-kira bahagia apa enggak? Seneng nggak? Yakin? Maka milikilah 4 ini. Orang yang memiliki 4 sifat ini bukan hanya dicintai oleh orang, tapi dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, ini bukan hanya teori ya, tapi ini aplikasinya subhanallah. Harus benar-benar diamalkan. Ya, Masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara masalah hadis ini, artinya kita sedang berbicara masalah waktu. Kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kali 24 jam, dan kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mau kita lakukan. Ada kalanya subhanallah, ulama-ulama zaman dahulu mereka benar-benar menggunakan waktunya dengan baik. Mereka mengatakan bahwasanya waktu itu lebih baik daripada uang. Waktu lebih baik daripada segalanya. Kenapa? Karena dengan waktu bisa beramal soleh. Karena begitu berharganya waktu, maka mereka tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Subhanallah teman-teman, bahkan saking berharganya waktu sampai-sampai Allah menyebutkan dan bersumpah demi waktu ini. Wal asr. Wal asr itu demi masa. Berarti kalau kita pengen bermanfaat hidup kita, baik untuk diri kita terlebih dahulu maupun untuk orang lain, gunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada kalanya orang dia bingung untuk apa waktu yang diberikan oleh Allah. Makanya kalau ada orang masih bingung untuk apa digunakan waktunya, jangan heran mereka gunakan waktunya untuk berfoya-foya. Mereka gunakan waktunya untuk bermain gaple, bermain remi, bermain kartu. Mereka gunakan waktunya untuk nongkrong-nongkrong
nongkrong di depan rumah. Ini kira-kira terjadi nggak di masyarakat kita, Bu? Terjadi, ya kan? Orang nongkrong depan rumah itu kira-kira menurut ibu-ibu semuanya sia-sia atau bermanfaat? Sia-sia. Kenapa mereka nongkrong depan rumah? Alasannya apa? Bingung mau ngerjain apa, ya kan? Maka balik lagi di sini bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan seseorang, Islam seseorang, kalau pengen kita sempurna Islam kita, maka meninggalkanlah atau tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bermacam-macam. Yang pertama adalah sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sesuatu yang diharamkan, ditinggalkan, benar-benar full ditinggalkan. Dan meninggalkan sesuatu serta mengerjakan sesuatu itu timbangannya bukan timbangan hawa nafsu kita, tapi timbangan syariat. Sekali lagi ibu-ibu, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita kerjakan itu bukan dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai begini loh, oh itu kan aku senengi nongkrong kan, itu menjadi hobi, akhirnya dia laksanakan. Oh sholat kan nggak enak menurut hawa nafsu, akhirnya ditinggalkan. Bukan dengan itu, tapi timbangannya syariat. Maka yang mestinya kita lakukan agar kita sempurna keislaman kita adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang pertanyaannya, dari mana seorang hamba dia bisa mengetahui bahwasannya hal tersebut diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Kira-kira dari mana ibu-ibu? Dari duduk di majelis ilmu, dari belajar. Berarti konsekuensi dari setiap orang yang ingin dia mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dia harus memprioritaskan waktunya untuk duduk di majelis ilmu, untuk belajar agama. Balik lagi, jadi waktunya tuh digunakan, diprioritaskan untuk belajar agama. Kenapa saya tekankan begini, Bu? Karena terkadang ada kalanya orang-orang itu yang mengatakan namanya belajar agama itu weekend saja, yang namanya belajar agama itu di sela-sela waktu saja, yang namanya belajar agama itu kalau ada waktu. Subhanallah. Padahal jelas apabila kita ingin mengetahui sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah ataupun yang diperintahkan oleh Allah, maka tidaklah kita mengetahui kecuali kita dengan belajar agama. Jadikan prioritas belajar agama itu adalah sesuatu yang kita utamakan. Nah, apa-apa saja hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang dan Allah haramkan, semua yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, subhanallah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Contoh diantaranya, di dalam Al-Quranul Karim Allah larang kita semuanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan melakukan riba. Ya, muamalah riba itu dilarang. Muamalah ghassas, ya kecurangan, man ghassa falaysa minna, itu diterangkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kita sebagai orang-orang beriman hendaklah menjauhi perkara-perkara riba, menjauhi perkara-perkara curang dalam berdagang. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai pernah suatu hari Rasulullah SAW datang ke sebuah pasar, melihat orang yang sedang berjualan, itu atasnya bagus sekali. Ketika Rasulullah SAW memasukkan tangannya, ternyata di bawahnya itu sudah berair. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa air ada di bawah dan atas itu bagus? Kata mereka, ya Rasulullah, asabanil matar, itu ada hujan, kena air hujan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana terkena air hujan? Masa atasnya nggak terkena, bawahnya basah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang curang maka bukan termasuk dari golongan kami. Kita tahu bahwasanya kecurangan itu tidak boleh. Dari mana, Bu? Dari belajar, dari kita datang untuk bermajelis ilmu. Subhanallah. Dan di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzina, termasuk cabang-cabangnya. Subhanallah, saya baru mendengar sebuah kejadian, ya, dan ini sangat tragis. Seorang laki-laki muslim pastinya di zaman sekarang, ya, ada yang jatuh dalam perkara perzinahan, dan itu dia zina bukan hanya dengan satu akhwat, bukan hanya dengan satu wanita, tapi dengan beberapa wanita. Di zaman sekarang banyak sekali perzinahan merebak di mana-mana. Maka perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita bahwasanya menjaga diri itu adalah sesuatu yang sangat penting. Menjauhi perzinahan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, karena ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara perkara yang dilarang adalah, yang paling penting adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perkara yang subhanallah yang perlu kita ketahui, dan ini yang pertama, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bentuk kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyekutukan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah diantaranya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang mesti kita tinggalkan dari sesuatu yang sia-sia adalah perkara-perkara yang syubhat. Kalau tadi yang haram sudah jelas keharamannya, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dan banyak sekali contoh-contohnya ya. Nanti bisa ibu-ibu cari sendiri, ada banyak ya. Ada sab'il mubiqat, ada tuh dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada 7 dosa besar. Nanti teman-teman bisa pelajari apa itu dosa besar, diantaranya menuduh wanita baik-baik berzina, ya kan. Kemudian uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, menyekutukan Allah, membunuh manusia atau membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita lakukannya. Maka ini perkara yang harus kita benar-benar jauhi. Yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ibu-ibu, kita pernah belajar nih, apa sih perkara-perkara yang syubhat dalam hadis yang keberapa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Hadis keberapa? Hadis ke-6. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar apa itu syubhat dan apa yang mesti kita jauhi. Maka perkara-perkara yang syubhat yang belum tahu kejelasannya atau bercampurnya harta haram dengan harta halal itu mesti kita jauhi. Maka para ulama zaman dahulu mereka sangat berhati-hati dalam perkara syubhat ini. Karena kalau masih kita laksanakan, kalau kita masih dekati yang perkara-perkara yang syubhat, maka ditakutkan akan masuk ke dalam perkara yang haram. Yang ketiga, apa yang mesti kita jauhi agar kita tidak sia-sia melakukan perkara-perkara di dunia ini? Yang ketiga adalah meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Oh iya, saya belum tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu, haram itu apa sih pengertiannya? Apabila dikerjakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau makruh, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu makruh. Wajib dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Sunnah, mengerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak mengerjakan tidak dapat apa-apa. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya makruh bukan? Kebalikannya makruh. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Kan kebalikannya sunnah. Sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Baik, contohnya coba ibu-ibu, makruh itu contohnya apa? Misalnya ini usul fik ini ya. Masalah usul fik ada yang perlu kita pelajari. Ini ada wajib, hukum-hukum ya. Wajib itu kebalikannya apa, Bu? Haram. Sunnah, kebalikannya apa sunnah? Makruh. Terus satu lagi apa? Satu lagi mubah. Ini harus kita benar-benar perhatikan. Jadi sunnah kebalikannya makruh. Kalau yang wajib contohnya sudah jelas ya, Bu. Sholat, puasa, haji bagi yang mampu, semua wajib. Haram sudah jelas ya. Misalnya daging babi, haram. Kemudian sunnah misalnya apa? Saum, puasa ayyamul bid, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, semuanya makruh. Contohnya apa? Betul. Contohnya bernafas di dalam gelas ketika minum. Atau kita niup-niup nih, Bu, ini yang sering-sering dilakukan ya. Ada sop panas atau air panas, terus kita tiup-tiup. Ini boleh enggak kira-kira? Hukumnya makruh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang untuk meniup air di dalam gelas. Ya pastinya larangan ini bukan masuk ke dalam sesuatu yang diharamkan, tapi apabila ada yang meniup makanan yang panas atau minuman yang panas, berarti dia telah melakukan perbuatan yang makruh. Ya, sama bernafas ketika minum, itu juga masuk dalam kategori makruh. Ya. Baik, ada lagi yang memisalkan contoh, misalnya apa? Sesuatu yang makruh, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, tapi kalau enggak kita tinggalkan tidak apa-apa. Apalagi betul memakan bawang ketika akan mendatangi masjid, ya kan? Betul, itu makruh. Apalagi, Bu, tadi, Bu, menahan buang air ketika akan sholat, ya kan? Ketika sudah mau sholat ya. Baik. Terus ada lagi nih, ibu-ibu, contoh diantara contohnya makruh itu diantaranya memakai satu sandal atau memakai kaos kaki cuman satu. Ini juga masuk kategori makruh. Jadi Rasulullah SAW itu kalau nggak nemu sandal atau sandalnya satu mending nyeker. Ada dalam hadis ya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah nyeker. Tahu nyeker nggak? Nyeker itu nggak pakai sandal. Ya subhanallah. Dan itu ternyata sesekali kita nyeker itu baik. Sesekali. Jangan nyeker terus. Daripada kita pakai satu sandal mending nyeker.
Ya, Masya Allah. Baik, kemudian setelah makruh, maka apa yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan adalah perkara-perkara yang mubah tapi terlalu banyak. Perkara-perkara yang mubah tapi kebanyakan. Contohnya apa, Bu? Contohnya bicara. Bicara itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Bicara itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Tapi kalau kebanyakan bicara, maka boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Makan itu mubah atau haram? Mubah, boleh. Tapi kalau makannya kebanyakan, boleh atau tidak? Jadi tidak boleh. Tidur, itu tidur boleh nggak? Boleh. Kalau tidurnya kebanyakan, kelebihan tidur, boleh nggak? Tidak boleh. Karena kebanyakan makan, kebanyakan tidur, kebanyakan bicara, itu diantara faktor yang menyebabkan sakitnya hati seseorang. Subhanallah. Jadi diingat-ingat ya, Bu. Ternyata yang bisa menyebabkan hati seseorang itu sakit, diantaranya karena banyak bicara, karena banyak tidur, karena banyak makan. Nah, bagi kita nih seorang wanita, hendaklah belajar bab yang namanya ilmu, namanya tazkiyatun nufus. Apa itu tazkiyatun nufus? Menyucikan jiwa. Ini sangat penting dan ini buku yang biasa dipakai rujukan itu oleh Imam Ibnul Qayyim. Bukunya Imam Ibnul Qayyim ini sangat bagus. Di situ nanti ada, Bu, yang namanya pembagian hati itu seperti apa, penyebab hati yang sehat itu apa saja faktor-faktornya, penyebab rusaknya hati menjadi sakit itu apa. Kalau tadi saya berbicara global, banyaknya bicara, nanti kalau ibu-ibu baca bukunya Imam Ibnul Qayyim itu nanti dirinci oleh beliau. Banyaknya bicara itu misalnya apa? Termasuk di dalamnya apa saja? Banyaknya makan itu misalnya apa? Banyaknya tidur ya. Banyaknya tidur itu bagaimana dan apa yang mesti kita lakukan? Subhanallah. Jadi ada berapa itu poinnya? Meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang mubah, tapi kebanyakan meninggalkan perkara-perkara syubhat yang kedua ya. Berarti ada 4. Nah, kalau kita tahu perkara-perkara itu adalah perkara yang sia-sia, maka perkara yang sia-sia itu kita buat yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah, paham dan tahu bahwasanya meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting itu adalah sebuah perjuangan. Coba contohnya, ibu-ibu kebiasaannya nonggo. Tahu nonggo nggak? Kenapa ada ibu-ibu di luar sana yang dia itu enjoy, nyaman dengan nonggo? Boleh saya tahu jawabannya? Kenapa kira-kira? Karena dia merasakan asik di situ. Dia merasakan ada sesuatu yang dia cari. Nah, kalau dia paham bahwasanya nonggo itu tidak memberikan dampak untuk akhiratnya, seharusnya dia tinggalkan. Berziarah, namanya ziarah bukan silaturahim. Silaturahim itu kita sepakat, silaturahim itu adalah mengunjungi karib kerabat. Tetangga itu masuknya ziarah. Ziarah kepada tetangga itu boleh, boleh. Tapi kalau kebanyakan ziarah, kebanyakan nonggo, itu yang tidak boleh. Dan ini biasanya terjadi kepada kaum wanita. Coba ada nggak bapak-bapak tiap hari nonggo? Ada, pernah ketemu, Bu. Biasanya kan ibu-ibu kan? Allahu Akbar. Sekarang coba lagi, yang banyak makan, yang banyak ngemil, itu biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Mayoritas. Kalau tadi kan minoritas, bapak-bapak nonggo. Sekarang mayoritas yang banyak makan, orang Indonesia itu nggak disebut makan kalau belum masuk nasi. Padahal yang namanya ngemil itu juga sudah masuk makan. Ngemil itu yang banyak ngemil itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Subhanallah. Ibu-ibu lagi kena ya. Tadi banyak nonggo, banyak ngemil. Satu lagi banyak apa? Banyak tidur. Ya, kira-kira yang banyak tidur itu bapak-bapak apa ibu-ibu? Kalau untuk banyak tidur baru bapak-bapak ya. Yang banyak tidur itu bapak-bapak. Tapi perlu diingat, Bu, tidurnya bapak-bapak itu terkadang karena sebab, karena lelah, mereka bekerja seharian di luar, akhirnya mereka butuh istirahat. Nah, sekarang ibu-ibu di rumah terus, ternyata banyak tidur, itu yang nggak boleh. Ya, tidur itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Maka perlu nih kita bikin list lagi. Ini termasuk dalam hadis, pembahasan hadis yang ke-12, prioritas. Coba ya, namanya fikih prioritas. Ada, pernah dipelajari. Menahan amarah itu marah, Bu. Berarti dalam manajemen waktu kita, coba ya, siapa dulu yang kuliahnya di bagian manajemen? Masya Allah, masih ingat nggak ada pelajaran manajemen waktu nggak? Manajemen waktu yang pertama yang perlu kita lakukan adalah
prioritas. Waktu 1 kali 24 jam itu tidak cukup kalau kita mau melakukan semua yang ada di depan mata kita. Jadi adanya prioritas. Kira-kira menurut ibu-ibu, prioritas waktu kita agar kita meninggalkan sesuatu yang tadi tidak berguna, itu kira-kira yang perlu kita prioritaskan apa? Ibadah kan banyak, Bu, cakupannya. Kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang wajib. Memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi haknya Allah ini, ibu-ibu, perlu kita prioritaskan. Jadi, dalam membuat manajemen waktu, yang perlu kita tulis di awal itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita. Di antaranya apa yang menjadi kewajiban, Bu? Sholat. Terus taat kepada suami. Itu kewajiban bukan? Suka lupa kan? Kan kalau kita taat ke suami, suami ridho, Allah juga ridho. Ya, bagi yang belum menikah, taat kepada orang tua. Itu juga wajib. Menuntut ilmu agama, itu juga wajib, ya kan? Saum di bulan Ramadan, kalau datang bulan Ramadan. Zakat fitrah, kalau datang Ramadan atau datang Idul Fitri. Haji bagi yang mampu, itu semuanya adalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah setelah prioritas adalah kewajiban yang wajib, maka yang perlu kita prioritaskan adalah hal-hal yang sunnah. Hal-hal yang sunnah. Nah, ibu tulis lagi tuh di manajemen waktunya. Kira-kira yang sunnah itu apa ya? Oh iya, yang sunnah bangun malam, baca Al-Quran, di waktu sahur beristighfar, terus nanti zikir pagi petang, zikir setelah sholat. Ya, hal-hal yang sunnah. Terus yang ketiga adalah hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia. Dan orang zuhud sebenarnya adalah orang yang dia memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Contoh misalnya apa, Bu? Hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Contohnya misalnya apa? Sedekah. Terus apa lagi? Membaca Al-Quran, menasehati, berkata-kata yang baik. Apalagi misalnya yang bermanfaat untuk akhirat. Mendidik anak-anak, ya kan? Terus apa lagi? Memaafkan kesalahan orang. Ini nanti masuknya muhasabah. Jadi ditulis di list, Bu. Saya tuh hari ini apa sih yang mau dilaksanakan? Ditulis, dirinci, jam segini mau begini, jam segini begini, jam segini mau begini. Subhanallah, kalau kita sudah tersibukkan dengan kewajiban, dengan yang sunnah, dengan yang bermanfaat untuk akhirat, maka kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yakin. Sekali lagi, Bu, kalau kita sudah menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang Allah ridhoi dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Subhanallah, dicoba. Bayangkan ya, kalau kita lihat Ibu Uli, menurut Ibu Uli 1 kali 24 jam itu kurang atau lebih? Kurang. Kenapa Ibu katakan kurang? Masya Allah. Lihat, Bu, rasanya kurang ya, Bu. Masya Allah. Bu Uli gunakan waktunya sehari-hari dengan suami beliau untuk berdakwah ke lereng-lereng gunung. Masya Allah. Dan itu bagi beliau kurang. Kenapa? Karena Allah ganti kesibukan beliau dengan beramal solih. Kalau misalnya diri kita, Bu, masih ada mengatakan dalam diri kita, ya Allah, kita terus ngapain? Artinya kita itu kurang dekat dengan Allah, kurang memahami apa tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka buat list amal solih, bukan hanya yang bisa kita tulis itu list orderan atau list duniawi, tapi lebih dari itu adalah list amal solih. Bahkan ya teman-teman, yang namanya list harian, yang namanya list bulanan, yang namanya list pekanan, itu harus sudah mulai kita tulis. Tapi yang kita tulis itu akhirat, yang berhubungan dengan akhirat. Kira-kira ibu-ibu baca Al-Quran mulai Rajab ini, mulai dicicil kira-kira berapa lembar, agar nanti di bulan Syaban ditambah lagi, kemudian di bulan Ramadan tambah lagi 1 hari 30 juz. Itu Masya Allah. Jadi amalan-amalan akhirat itu yang harus kita benar-benar prioritaskan. Karena teman-teman, kalau kita sudah memprioritaskan, sudah membiasakan amal soleh, suatu hari Allah berikan udzur kepada kita, baik dengan sakit maupun dengan safar, maka apa yang tidak bisa kita lakukan dari sebuah amal soleh yang sudah menjadi kebiasaan, itu akan ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen enggak begitu? Waktu kita nih biasa setiap hari itu kita biasa sholat sunnah. Waktu kita nih Senin itu kita biasa saum Senin. Tiba-tiba di hari Senin ada udzur, kita sakit atau kita safar, enggak bisa puasa Senin. Kita buka di hari
Senin. Allah tetap tulis pahala kita puasa di hari Senin. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang sudah kita biasakan ketika kita dalam keadaan sehat. Ya, Masya Allah. Jadi perbanyak tuh ibadah-ibadah sunnah itu apa saja lakukan ketika kita sehat. Bahkan ya Bu, subhanallah, perkara yang mungkin kita lalaikan adalah perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Saya mendapatkan tamparan yang keras dalam kehidupan saya ketika saya berjumpa dengan seorang syekh dari Mesir, dan beliau bercerita bahwasanya dalam kehidupan beliau cita-cita terbesar beliau adalah bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau saat ini diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak bisa sujud. Jadi kalau sholat itu duduk. Maka beliau berikan kepada kita semuanya nasihat terbaik beliau. Kata beliau, "Wahai saudari-saudariku, jangan pernah engkau sia-siakan untuk memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara sujud itu adalah perkara yang Allah cintai. Dan kalau Allah sudah tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk sujud," kata Syekho, "maka itu adalah hal yang sangat disesali." Ya, subhanallah, subhanallah. Kita terkadang sholat itu nggak pakai tumak nina, pengennya cepet-cepetnya. Sujud belum tumak nina langsung bangun, ruku belum tumak nina langsung bangun, tahiyat atau sujud baina sajadatain atau duduk al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud belum sempurna kita langsung sujud. Ya, itu semuanya adalah hal yang sia-sia. Maka perhatikan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk terus menjadi hamba Allah yang benar-benar memprioritaskan waktu kita untuk beramal salih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, menerima kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan di surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.